Pemirsa, dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pencarian dan evakuasi korban banjir serta perbaikan infrastruktur yang rusak di sejumlah lokasi di Sumatera Utara, selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Evakuasi Joy Jones dari Tapanuli Selatan dan Insan Zuardi dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Joy, bagaimana penanganan banjir di sana? Apa saja yang tengah dilakukan? Iya, Fatma dan juga pemirsa, memang hingga saat ini proses pemulihan pasca banjir bandang yang terjadi di hari Selasa minggu yang lalu masih terus dilakukan. Dapat kami informasikan bahwa saat ini tim gabungan melakukan beberapa upaya dalam pemulihan, terutama dalam proses pemulihan infrastruktur yang masih terus dilakukan guna memutus isolasi yang berada di beberapa wilayah tertentu. Salah satunya di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan yang menjadi titik putusnya akses jalan dari Kota Padang Sidempuan menuju ke Kota Sibolga. Hal ini terus dilakukan. Update terkini yang dapat kami lakukan bahwa proses upaya untuk menyambungkan jalan ini kembali terus dilakukan sembari melakukan proses dari penyambungan kembali akses jalan yang putus. Tim gabungan juga melakukan upaya untuk menyisir kembali wilayah-wilayah yang terdampak banjir bandang untuk mengevakuasi korban yang dinyatakan hilang. Pemirsa, proses pencarian korban hilang masih terus dilakukan. Kesulitan dari tim SAR gabungan tentunya dengan luas wilayah yang sangat besar akibat dari banjir bandang yang terjadi pada Selasa minggu yang lalu. Luas wilayah menyebabkan sulitnya proses pencarian. Dan tidak hanya itu saja pemirsa, update terkini dapat kami sampaikan bahwa proses evakuasi pencarian korban hilang terus dilakukan dengan menggunakan anjing pelacak atau K9. Namun memang hingga saat ini tim SAR masih kekurangan armada untuk mengevakuasi korban karena memang korban berada di kedalaman yang cukup dalam. Jika tidak di kedalaman yang cukup dalam, kesulitan terjadi akibat korban berada di bawah tumpukan kayu besar, sehingga memang proses evakuasi masih terus dilakukan. Upaya yang dilakukan semaksimal mungkin untuk mencari korban yang hingga saat ini masih dinyatakan hilang. Pemirsa, tidak hanya itu saja, kesulitan juga terjadi di sini akibat bensin atau BBM yang masih langka. Antrean kendaraan juga masih terus terjadi di beberapa titik SPBU karena memang akses jalan menuju Kota Padang Sidempuan dan sekitarnya atau di Kabupaten Tapanuli Selatan ini masih sangat sulit karena memang masih banyak akses menuju kota ini masih terputus. Pemirsa, memang dapat kami sampaikan bahwa bantuan sudah mulai masuk ke Tapanuli Selatan, khususnya di desa terdampak. Ini ada Desa Garoga dan juga Batang Toru. Namun yang mereka sangat butuhkan hingga saat ini adalah tenda pengungsian yang lebih banyak karena mereka mengungsi di desa mereka masing-masing. Kita semua berharap bahwa pemulihan cepat selesai dan juga akses jalan cepat tersambung kembali agar masyarakat yang berada di Tapanuli Tengah, perbatasan antara Tapanuli Selatan dan Kota Sibolga dapat segera terakses agar masyarakat dapat menerima bantuan lebih lancar di daerah terisolir. Fatma. Joy, tadi Anda sempat menjelaskan bahwa terkendala terkait dengan beberapa permasalahan, namun terkait dengan proses evakuasi sendiri, Joy, apakah tim dari BNPB, kemudian juga BPBD ini sudah membuat skema-skema tertentu untuk memudahkan proses evakuasi yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan? Ya, Andro dan juga pemirsa, memang skema yang dilakukan karena besarnya luasan dari banjir bandang, K9 memang sangat penting sekali dan sudah diturunkan setidaknya di tempat saat ini saya melaporkan di wilayah Tapanuli Selatan terdapat 5 anjing pelacak yang dikerahkan. Jadi skema pencarian masih sama seperti hari yang sebelumnya. Tim dari K9 melakukan penyisiran di sepanjang wilayah pasca banjir bandang, dan setelah mereka menemukan adanya dugaan terdapat korban yang tertimbun tanah maupun
tertimbul material kayu, mereka akan memberi tanda dan setelah itu barulah tim SAR gabungan mengevakuasi yang ada di titik-titik yang sudah disampaikan atau yang sudah ditentukan. Andro. Baik, dari Tapanuli Selatan kita ke Tapanuli Utara ada Insan. Insan, bagaimana Presiden Gibran atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka telah mengunjungi korban terdampak banjir di sana? Apa saja poin penting yang disampaikan oleh Wapres Gibran? Ya, Fatma dan juga Andro, kami sampaikan terkait dengan tinjauan lanjutan dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang telah mengunjungi 3 provinsi terdampak bencana hidrometeorologi. Khusus dari Provinsi Sumatera Utara, saat kami ikuti kegiatan Wapres Gibran Raka Buming Raka kemarin yang berada tepatnya di Tapanuli Selatan, kami langsung melihat bagaimana Wapres bersama dengan sejumlah stakeholder mulai dari Bupati Tapanuli Selatan. Ia juga kami lihat membawa seperti Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya pun turut ikut dalam tinjauannya, melihat langsung dan selain itu juga melakukan belanja masalah terkait dengan pencatatan sejumlah infrastruktur utama jalan yang masih mengalami kerusakan dan menyebabkan akses terputus seperti dari Tapanuli Selatan menuju Tapanuli Tengah. Selain itu juga, Wakil Presiden Gibran sempat mengunjungi posko pengungsian yang berada di Desa Batu Hula untuk menyapa masyarakat yang ada di sana. Ia juga langsung membagikan sejumlah bantuan, mulai dari kami lihat yang ia langsung bagikan dari tangannya seperti buku kepada anak-anak, makanan, dan ada juga Gibran berbincang kepada masyarakat yang turut mengungkapkan keresahannya terkait masa depan mereka setelah diterjang bencana hidrometeorologi dalam skala yang cukup besar. Wapres Gibran menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan ikut menyampaikan rasa duka cita dari pemerintah terkait dengan bencana yang menimpa 3 provinsi termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Gibran juga memberikan komitmen dari pemerintah pusat untuk terus memberikan pendampingan kepada seluruh masyarakat terdampak selama masa tanggap darurat bencana diberlakukan. Untuk selengkapnya kita simak keterangan dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat melakukan kunjungan di posko pengungsian Desa Batu Hula. Bapak Ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri. Kami diperintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan pasca bencana ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bencana nasional, alhamdulillah. Sumatera masih Indonesia, alhamdulillah. Distribusi logistik bantuan ini akan terus dipercepat lewat jalur darat, udara, laut. Lalu untuk tadi sudah disampaikan juga perbaikan akses komunikasi, puskesmas, sekolah, jembatan, jalan ini juga akan dipercepat agar arus bantuan logistik BBM ini bisa lancar kembali. Ya, selain itu Fatma dan juga Andro, kami sampaikan terkait dengan rencana lanjutan dari pemerintah, terutama di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk terus memastikan rantai pasok distribusi logistik bantuan kepada masyarakat ini tidak terputus, sehingga mereka memanfaatkan seluruh jalur untuk mendistribusikan bantuan, mulai dari jalur udara, menggunakan sistem airdrop ataupun juga penurunan bantuan di sejumlah buffer stok. Tidak hanya itu, berupaya untuk mempercepat penyaluran bantuan logistik dengan jalur darat seiring dengan percepatan pembukaan akses sejumlah jalan yang masih tertutup material longsor ataupun yang masih terputus, dan juga memanfaatkan jalur laut untuk di beberapa titik lokasi yang masih sulit dijangkau. Selain itu juga kami merasakan di mana untuk beberapa titik lokasi yang berada di Sumatera Utara, melansir keterangan terakhir dari Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto yang menyebutkan akan terus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu mempermudah tim Satgas yang berada di lokasi evakuasi agar mempercepat proses pencarian korban serta pembukaan jalan untuk mempercepat proses masa tanggap darurat. Kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Insan Suwardi melaporkan langsung dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dan sebelumnya ada Joy Jones dari Tapanuli Selatan. Selamat kembali bertugas rekan dan tetap jaga kesehatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.